Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waradallahu an Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat ajmain tabi'ina man tabi'ahum bisyanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan tausiah ini, kembali marilah kita senantiasa tak besan-besannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, waktu dan kesempatan, kekuatan dan kesehatan, lebih-lebih nikmat umur panjang, dan yang paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam yang masih tetap kokoh bersemayam di dalam hati kita, sehingga dengan saat ini, detik ini, kita masih tetap meyakini kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati kita. Ya, inilah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Allah masih tetap memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tetap istiqomah berpegang teguh kepada dinul Islam yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah tetap dalam keadaan Islam, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan insya Allah kisah ini akan menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua, untuk diri pribadi saya dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan tausiah ini. Dahulu di masa Rasulullah Muhammad SAW, ada dua orang yang mempunyai ikatan persahabatan yang sangat kuat. Dua orang itu bernama Ibnu Jasama dan Auf bin Malik radhiyallahu anhuma. Pada suatu saat dalam suatu peperangan, Ibnu Jasama wafat, gugur sebagai syuhada. Pada malam harinya, sahabatnya yakni Auf bin Malik bermimpi bertemu dengan Ibnu Jasama, dan dalam mimpinya Auf bin Malik bertanya kepada sahabatnya ini, bagaimana keadaanmu di alam barzah sana, di kubur, wahai saudaraku? Maka Ibnu Jasama berkata, aku bertemu dengan Tuhanku. Dia menyelimuti aku dengan selendang pengampunannya, dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, merahmati dan menyayangi aku. Tiba-tiba Auf melihat ada tanda hitam di batang leher sahabatnya tersebut. Ya. Lalu beliau bertanya, wahai saudaraku, aku melihat ada tanda hitam di batang lehermu. Apakah itu? Maka Ibnu Jasama menjawab, ini tanda yang Allah berikan kepadaku bahwa dahulu ketika di dunia pernah aku mempunyai
hutang 10 dinar kepada seorang Yahudi. Dan sampai datang ajalku, aku belum sempat membayar hutang itu. Oleh sebab itu, bersediakah engkau menolongku? Ya, tentu saja, jawab Auf. Tolong kau temui keluargaku dan katakan kepada mereka perihal hutangku ini. Dan ketahuilah wahai saudaraku, setelah meninggal dunia, aku baru tahu bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan yang aku lakukan ketika aku dihidupkan di dunia ini yang luput dari pertanggungan jawaban di hadapan Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawaban, kata Ibnu Jasama. Maka esok harinya Auf bin Malik mendatangi keluarga Ibnu Jasama. Beliau pun disambut baik oleh keluarga sahabatnya ini. Kami senang engkau mau datang wahai Auf. Beginilah semestinya akhlak seorang mukmin terhadap saudaranya, kata mereka. Kelihatannya ada sesuatu yang penting yang akan kau sampaikan kepada kami, Auf, tanya salah seorang anak dari sahabatnya ini. Kemudian Auf bin Malik menceritakan mimpinya semalam kepada mereka. Mereka pun mempercayainya sebagaimana mereka mempercayai persahabatan Auf dengan Ibnu Jasama semasa hidupnya. Setelah mereka mendengarkan cerita Auf, mereka memberikan kepada Auf uang 10 dinar milik Ibnu Jasama yang masih tersisa, supaya Auf memberikan uang itu kepada si Yahudi yang dimaksud tadi. Auf pun mendatangi rumah Yahudi ini. Setelah bertemu dengan Yahudi tersebut, Auf menanyakan, apakah saudaraku almarhum Ibnu Jasama pernah berhutang kepadamu? Ya, benar. Aku pernah meminjamkan uang 10 dinar kepadanya, namun itu sudah lama sekali. Kemudian Auf menyerahkan uang 10 dinar dari keluarga Ibnu Jasama kepada Yahudi ini sambil berkata, ini uang 10 dinar dari keluarga sahabatku, berarti hutangnya kepadamu telah lunas terbayar. Dengan nada takjub dan terheran-heran, Yahudi itu berkata, ini 10 dinar yang aku pinjamkan kepada Ibnu Jasama dulu. Ya, begitulah seharusnya perlakuan seorang sahabat terhadap saudaranya, meskipun sahabat atau saudara bisa saja pergi, bisa saja meninggalkan dunia ini, meninggalkan dunia selama-lamanya, namun persahabatan dan persaudaraan akan tetap selalu kekal abadi. Kata Auf kepada Yahudi ini, sungguh sangat mulia Islam, tak kalah mengajarkan umatnya tentang persahabatan, sehingga seorang sahabat masih tetap kokoh ikatan persaudaraannya, walau salah satunya sudah di liang kubur di alam barzah. Ulurkan tanganmu wahai Auf, tuntun diriku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Yahudi itu dengan tegas. Auf bin Malik pun menuntunkan 2 kalimat syahadat kepadanya, dan jadilah ia seorang sahabat Auf bin Malik yang kokoh pendirian iman dan Islamnya. Subhanallah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam adalah agama yang mengajarkan persahabatan yang abadi.
Islam adalah agama rahmat yang dibawa, yang didakwahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Subhanallah kisah ini. Mudah-mudahan insya Allah dari kisah ini Allah akan memberikan hidayah kepada kita, menuntun kita untuk selalu menyambung tali silaturahmi dengan saudara kita, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, tanpa memandang status sosial, tanpa membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu, mudah-mudahan akan dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengarkan kisah ini, akan mempererat hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan antar sesama kita, akan saling memaafkan satu dengan yang lain. Ketika ada salah seorang di antara kita yang pernah bersalah kepada kita, kita akan terbuka hati ini untuk memaafkan kesalahan, kehilapan dan kehilapannya, ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa siapapun kita tidak akan pernah luput daripada hilap dan salah. Untuk itu agama selalu mengajarkan kepada kita, ketika ada yang bersalah, maka segeralah meminta maaf kepada saudara kita. Kita terbuka untuk saling memaafkan demi untuk menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sangat luar biasa, dan hikmah yang kedua dari kisah ini adalah betapa pentingnya kita membayar hutang, ya. Meskipun kita mati gugur syuhada, mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap akan dimintai pertanggungjawaban tentang hutang-hutang kita, ya, di akhirat kelak. Sebagai contoh, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang terjadi, yang dialami oleh sahabat ini, Ibnu Jasama ini, yang ketika dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salendang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap masih ada tanda hitam di batang leher beliau, sebagai tanda bahwa hutang-hutangnya belum terbayarkan waktu beliau hidup di dunia. Mudah-mudahan insya Allah kita akan tergolong hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas, bersedia membayar semua hutang-hutang kita kepada manusia, sehingga tidak menjadi sebuah kendala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi sebuah kendala untuk kita mencapai ampunan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu menyambung silaturahmi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mencapai sebuah persatuan dan kesatuan persaudaraan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Semoga kisah ini akan memberikan sebuah pencerahan yang jadi contoh kita dalam kehidupan ini. Kita semua yang hidup di penghujung zaman ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu dalam iman Islam yang sesungguhnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.